mencetak laporannya di sini. Tapi raw datanya ada di Sakti. Pada saat kita penyusunan, kita dibantu dengan Mon Sakti. Monitoring Sakti. Apa yang harus dikerjakan, itu muncullah di monitoring Sakti ya. Nah, di Mon Sakti ini akan muncul apa yang belum dikerjakan, misalnya buka tutup periodenya, kemudian ada belanja yang tidak belanja barang, tidak jadi barang, ya. Kemudian transaksi yang belum didetailkan. Transaksi yang belum didetailkan itu kalau ada beli, ada kwitansi. Kwitansi itu misalnya beli lemari sama beli meja kursi. Nah, itu kan kwitansinya satu, tapi barangnya nanti bisa lemari satu, mejanya satu, kursinya satu. Jadi ada 3 barang. Jadi harus didetailkan. Bisa aja akun tidak wajar, seperti yang kemarin kita diskusi ya, nggak wajar nih. Masa ada akun nilainya minus gitu kan ya. Tuh. Kemudian ada monitoring, validasi, dan approve. Jadi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh operator itu harus divalidasi oleh atasan si operator dan approve oleh si KPA satker tersebut. Jadi jika ada yang belum divalidasi dan belum di-approve, muncul di Mon Sakti. Enak kan? Kerja enak ini. Semua diomongin oleh sistem. Ya kan? Sistemnya udah ngomongin kita. Nah, ini mau geser kok susah nih. Oh, modelnya. Ya. Kemudian di Irekon. Jadi Sakti ini saat ini belum dipakai untuk mencetak laporan, tapi laporannya dicetak menggunakan Irekon. Gimana caranya, Pak? Jadi Sakti nanti dikirim ke Irekon. Kalau kementerian yang menggunakan SIMAK dikirim ke Irekon, ya kan? Di Irekon. Disinilah database terakhir yang akan kita jadikan untuk mencetak laporan. Di sini juga ada monitoringnya juga. Ada rekon internal. Rekon internal itu antara barang dengan uang direkonkan. Ada yang sudah masih ada yang belum pas enggak? Kalau sudah pas, oke, berarti enggak ada selisih. Rekon SP2D, SP2D, pencairan dananya. Rekon GL dengan BMN. Nah, ini juga antara buku besar dengan BMN. Kemudian monitoring rival juga muncul di dalam Irekon. Nah, yang paling sering muncul di setiap tahun, setiap semester adalah TKTM, transfer keluar dan transfer masuk. Jadi kalau kita mentransfer keluar ke kementerian lain, di kementerian lain harus masuk. Kalau dia belum masuk, berarti masih ada selisih, gitu ya. Ini gambarannya seperti itu. Oke. Dari sisi tool seperti itu ya. Saya nggak panjang ceritanya. Nanti silakan ini saya kirim ke grup WA untuk dipelajari. Ini baru saya buat kemarin ini mind map ini biar lebih mudah Anda untuk mempelajari ini. Kemudian di laporan BMN itu isinya ada neraca ya, ada neraca. Neraca itu isinya ada persediaan, ada aset intra. Ya. Ada aset intra. Di samping itu ada laporan yang non neraca. Laporan non neraca itu terdiri dari laporan ekstra. Nah, ada istilah ekstra, ada istilah intra. Laporan aset intra ini adalah aset yang memenuhi kapitalisasi. Kapitalisasinya misalnya bangunan. Oh, bangunan itu 25 juta. Oh, kalau peralatan mesin 1 juta. Jadi kalau di bawah itu berarti dia masuk ke ekstra. Kemudian di dalam non neraca ini juga ada BMN rusak berat.
Jadi kalau barang rusak berat itu sudah tidak masuk di dalam neraca karena dia sudah dihentikan penggunaan, ya. Demikian juga barang hilang, ya. Barang hilang ini juga tidak masuk ke neraca. Barangnya udah hilang, ya harus dihentikan penggunaan, kan ya. Ada satu lagi yang nggak tertulis di sini, yaitu barang bersejarah. Barang bersejarah itu tidak masuk di neraca. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai nilai. Nilainya 1. Di dalam sakti, di dalam simak dinilai 1. Sehingga dia masuk non-neraca dan diungkap dalam soal BUMN. Ya, tuh. Kemudian dari sisi isi kalau tadi kan ada dari sisi komposisi BUMN-nya adalah neraca non-neraca. Kalau dari sisi isinya itu ada persediaan, ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya itu apa? Ada hewan, tanaman, dan sebagainya ya. Kalian selain mendengar ini juga perlu baca-baca di buku saya dan juga cari di googling ya. Kemudian aset lainnya itu adalah ini ya. Barang rusak berat, barang hilang yang sudah dihentikan nih masuk di dalam aset lainnya. Kemudian ada CAL ya, catatan atas laporan keuangan. Bagaimana bisa menyusun seperti ini? Tadi dari data sistem, database diolah masuk ke sini. Nah, untuk menyusun kertas laporan BUMN juga dibutuhkan kertas kerja. Kertas kerjanya kalau di tahun ini itu ada belanja modal, ada KDP, ada sengketa, ada ini ditambah dengan yang tahun 2020 itu ada terkait dengan COVID. COVID ini menjadi objek pemeriksaan BPK di tahun 2020. Apa aja persediaan, non persediaan, ada reklas, hibah dan sebagainya. Nah, di pengelolaan BUMN pasti ditemukan masalah-masalah, sehingga itu juga harus kita selesaikan apa aja. Itu ada rival, sensus. Nih, ada yang belanja belum didetailkan, TKTM beda, ada selisih rekon, ada penyusutan salah, dan itu terkait mind map dari laporan BUMN. Dan ini akan berguna besok pada saat Anda menjawab soal ujian terkait dengan penatausahaan. Karena penatausahaan nilainya 40, jadi Anda kerjain dulu, dan menurut saya soal itu lebih menarik karena hitungan. Jadi seperti kemarin saya minta Anda untuk membuat contoh neraca. Dari neraca itu coba di-invent di akhir tahun. Saya minta nanti hari ini ada yang ini ya, yang maparin, itu bukan tugas, bukan kuis, tapi itu nanti dipaparin aja salah satu yang ditunjuk. Siapa kira-kira hari ini yang ulang tahun? Ada nggak yang ulang tahun? Oh, nggak ada yang jawab sih. Aduh. Saya Oktober, Pak. Yang Januari siapa? Yang Januari siapa? Nggak tahu, Pak. Kan ulang tahun masing-masing kan tahu. Ayo yang Januari. Siapa? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Rosalina aja. Yang nunjuk siapa Rosalina? Salah satu. Nanti minta ditampilkan neracanya, kemudian posisi Desember
Barangnya misalnya neracanya ada bangunannya nilainya 2 miliar. Nah, bangunan 2 miliar itu tentunya bisa aja bangunannya 1, bisa aja bangunannya ada 2, misalnya masing-masing 1 miliar. Kemudian peralatan mesin misalnya 500 juta. Nah, peralatan mesinnya itu terdiri dari misalnya PC ada 10, nilainya sekian. Kemudian meja kursi, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak Anda akan kesusahan sendiri nanti pada saat membuat kertas kerjanya. Kemudian dari inventarisasi itu, di akhir tahun 2019, kan di tahun 2020 banyak transaksi, ada transaksi dihapus, ada transaksi mungkin beli barang baru, sehingga kalau dihapuskan mengurangi. Kalau dibeli barang baru kan nambah. Nanti akan diminta bagaimana neraca di tahun 2020. Nah, kalau meja kursi misalnya tadinya kursinya 2 juta, kemudian dihapus 500.000, berarti kan tinggal 1,5 juta. Komputer misalnya 500.000, kemudian beli lagi 100.000. Nah, di akhir 2020 berarti 600.000. Ada lagi misalnya, itu gedungnya yang 2 miliar tadi, kan ada 2, 1 miliar, 1 miliar. Gedung yang 1 miliar kedua itu ternyata barang bersejarah. Bagaimana? Kalau barang bersejarah berarti dia tidak masuk di neraca dan nilainya juga jadi 1, nggak punya nilai ya. Jadi tentunya neracanya jadi berkurang. Seperti itu nanti. Jadi pengantar akuntansinya kan sudah dapat semua kan? Jadi udah mudah lah saya kira membuat seperti itu. Sederhana ya. Tapi menariknya nilainya 40 ya. Itu ya. Jadi siapa? Rosalina. Nomor berapa aja Rosalina yang ulang tahun hari ini? Yang Januari itu ada Irfan sama Nadia. Sama Ranita. Irfan, Nadia, sama Ranita. Oh, ada 3 ya. Irfan. Nadia, Pak. Nadia sama Anita. Sama Ranita. Irfan tanggal berapa, Pan? Tanggal 30, Pak. 30. Nadia? 15, Pak. 15. Anita? Tanggal 28, Pak. 28. Oh, sekarang tanggal 21 ya. 21 mau ke 15 berarti selisih berapa? 6. Kalau 21 mau ke 28 selisih 7. Berarti yang tanggal 15 ya. Karena yang tanggal 30 jelas kejauhan. Jadi Nadia nanti tolong dipaparin yang kemarin ya. Mau sekarang atau setelah saya sampaikan materi mengenai ini, mengenai apa? BMD. Mau sekarang apa nanti? Siap? Mungkin nanti ya, siap-siap dulu kali. Iya, Pak, nanti, Pak. Nanti. Suaranya kayaknya mic-nya terlalu kecil, Nadia. Iya, nanti, Pak. Nanti ya. Oke. Mengenai penatausahaan laporan, ada yang ditanya terkait ini? Bisa mengerti kan ya? Bisa jelas? Ini ya. Kalau nggak ngerti nanti tanyanya setelah Nadia presentasi. Oke. Berikan poin lebih untuk Nadia nanti, Rosalina ya. Siap, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan barang milik daerah. Nah, pengelolaan barang milik daerah ini
slide-nya ada yang slide saya bagi yang lalu, ada slide ini ya. Secara lengkapnya, lebih lengkap yang saya bagi yang lalu ya. Jadi slide yang lama, yang Pemprov Manado sama yang barang milik desa, itu sangat-sangat lengkap. Sementara slide ini cukup sederhana, tapi pemfokusan di pengelolaan barang milik daerah ini adalah pejabat-pejabat pengelolanya ya. Pejabat pengelola barang milik daerah. Kalau terkait perencanaan, kemudian penggunaan dan sebagainya, ini di dalam slide yang pertama saya bagi dulu kan banyak, tapi itu nggak akan keluar dalam soal. Yang akan fokusnya nanti ke dalam pejabat pengelolanya. Siapa pejabat pengelolanya daerah itu? Tentunya ya mulai dari bupati, sekda, ada kepala dinas, ada kepala UPTD, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita masuk slide ini dulu. Ini karena sudah hampir jam 8, saya jam setengah 9 sudah harus jadi pembuka acara ya. Kita ini aja sekilas saja. Yang kita ini adalah dasar hukumnya ya, dasar hukum peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Tentunya atasnya adalah PP ya. Kalau semua BUMN diatur dengan PMK. Tapi kalau barang milik daerah diatur dengan Permendagri. Barang milik desa diatur dengan Permendagri ya. Kemudian yang kedua prinsip-prinsip pengelolaannya. Ini dasar hukumnya ya. Jadi ada Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, ada PP 27, PP 28. Diaturlah dengan Permendagri nomor 19 ini tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Kemudian terkait dengan akuntansinya juga diatur dengan Permendagri, penyusutannya juga demikian, tentang penilainya juga demikian. Jadi PMK penyusutan Kementerian Keuangan munculnya tahun 2012, munculnya tahun 2019. Peta konsepnya hampir sama dengan BUMN ya, sama dengan BUMN, mulai dari perencanaan pengadaan, digunakan, kalau nggak digunakan bisa dimanfaatkan ya. Nah, semua itu perlu pengamanan pemeliharaan, kemudian dalam rangka penyusunan laporan, dalam rangka pemindahantanganan, maka perlu penilaian. Barang yang sudah nggak digunakan, ini maka dipindahtangankan. Kalau sudah dipindahtangankan dihapus, barang yang hilang dan sudah nggak bisa dipindahtangankan bisa hapus dan dimusnahkan. Artinya petanya konsepnya sama. Ini pejabat pengelola daerah itu seperti ini. Ini contoh bupati wali kota ya. Karena daerah itu ada dua. Barang milik daerah ya, ada dua ya. Pemda itu kan ada provinsi, ada kabupaten. Contoh gubernur, bupati, wali kota. Nah, untuk sekdanya, ini eselonnya itu contohnya adalah di Pemkap atau Pemkot ya. Maka eselonnya 2 ya. Kalau di gubernur eselonnya 1 ya. Ada sekda, kemudian ada perangkat daerah pengguna BMD ya. Di sini ada kepala SKPD selaku pengelola BMD. Ada pejabat pengurus barangnya, ada pembantu pengelola. Kalau Anda lihat yang warna merah ini adalah kayak di kementerian lembaga ya, ada KL, ada Satker gitu ya. Tapi kalau melihat yang kuning ini Anda lihatlah Menteri Keuangan, Dirjen KN, Kanwil, dan KPKNL ya. Diidentikan seperti itu. Ini kan sebagai
pengelola barang, yang ini sebagai pengguna barang. Ini asuransi, kira nggak penting juga. Kemudian ada perbedaan dari BMN dan BMD ini ya. Ada kalau BMN gini, kalau BMD begini. Perencanaan kebutuhan meliputi apa? Pengadaan peliharaan. Di sini meliputi pemanfaatan dan sebagainya. Ya kan ini di dalam Permendagri ya. Tuh. Tapi di Kementerian Keuangan selain pengadaan pemeliharaan juga ada PRP4 ya, RP4 ada yang untuk mengatur di lingkungan kementerian sendiri. Penggunaannya bedanya adanya di sini PSP, di sini ada istilahnya seperti ini ya. Kemudian barang idle-nya, pengguna barang wajib menyerahkan barang idle ya pada pengelola. Kalau pengguna barang wajib menyerahkan berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan. Kalau sini kan menyerahkan BMN idle, jadi BMN-nya semua ya, nggak ada batasan. Kalau ini hanya tanah ya. Kemudian pemanfaatan, kemarin kan ada sewa pinjam pakai ditambah dengan ketupi ya. Nah, di sini sewanya ada, pinjam pakai ada, KSP ada, BGS ada, KSPI ada. Yang tidak ada adalah ketupi ya, ketupi. Tuh. Itu perbedaan-perbedaannya. Pengamanan pemeliharaan, persertifikatan, penyimpanan dokumen, asuransi. Nah, di sini belum ada asuransi ya. Kemudian penilaian itu dalam rangka penyusunan neraca pemanfaatan mudah tanganan, ya kan? Kalau ini bisa kegiatan lain, ya. Penilaian apa dalam rangka menjadikan BMN bisa aja, atau karena ada perintah atau tugas dari pimpinan. Kemudian pindah tanganan, ini sama ya, cuma ada yang D-nya berganti jadi modal pusat dan modal daerah. Bagaimana tukar menukar antar ini? Dalam buku saya ada, nanti silakan dibaca. Kemudian pemusnahan. Ini pemusnahan yang ada di barang di pengelola, ada barang pengguna. Nah, di sini ini ada disampaikan pemusnahan dilaksanakan pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan bupati, wali kota. Ya. Jadi bukan hanya disetujui oleh pengelola. Ya. Pengelolanya siapa tadi kan Sekda ya. Tapi kalau pemusnahan harus disetujui bupati. Ya. Pemusnahan dilaksanakan pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan bupati. Jadi yang memusnahkan adalah pengelola barang. Ya. Penghapusan, ya. Penghapusan di sini juga hampir sama ya. Kalau di sini barang pengelola, barang pengguna ya. Barang pengguna tentunya setelah mendapat persetujuan pengelola. Kemudian penghapusan dari daftar dilakukan dengan menerbitkan SK dari pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kalau di BMN itu pengguna mendapat persetujuan pengelola, kalau di BMD itu pengelola menghapus jika sudah mendapat persetujuan dari bupati. Pemusnahan, penghapusan, penatausahaan. Di penatausahaan tadi di mind map tadi ya terkait dengan pelaporan, ada pencatatan, ada invent ya. Ini 3 hal ini yang terkait pokoknya di dalam penyusunan setiap semester dan setiap tahunan ya. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran pencatatan ya. Penatausahaan dilakukan selaras dengan SAP, sama kalau SAP ya. Penggolongan kode barang akan diatur lebih lanjut. Tata cara pelaksanaan akan diatur lebih lanjut. Setahu saya sih belum banyak yang melakukan sensus atau inventarisasi dari barang milik daerah. Binwasdal, pembinaan pengawasan pengendalian. Masih ingat
di Luasdal, pengguna barang melakukan pemantauan penertiban. Kalau pengelola ini pemantauan dan investigasi ya. Apa yang dilakukan? Penggunaan, manfaatan, pendatanganan. Kalau di sini apa? Ya, itu diingat nanti ada soal juga terkait Luasdal ya. Nah, untuk aktivitas kelas nanti bisa diklik-klik ya, ini dibaca ya, dibaca biar struktur organisasinya seperti apa sih di daerah itu. Kalian, oh yang pusat aja aku belum tahu Pak, apalagi yang daerah gitu kan ya. Nah makanya sekarang mudah dengan sistem aja dengan aplikasi ya. Oke, ini terkait dengan barang milik negara, barang milik daerah seperti ini. Ya udah mudah. Kalau slide ini mudah sekali dan fokusnya nanti ke pengelola barangnya ya. Jadi bagaimana mau menghapus, pengelola barangnya siapa? Sekda. Harus disetujui siapa? Bupati, kan? Jadi tolong kalau soalnya daerah ya jawabnya jangan menggunakan yang pusat. Kalau jawab menggunakan pusat nanti salah ya. Kemudian untuk slide yang gede yang ini slide-nya lebih lengkap ya. Cuman untuk KBN terlalu banyak ya. Nanti kalaupun mau dibaca ini terkait ini aja, barang milik daerah pejabatnya siapa aja ya. Kemudian kewenangannya. Ini gambar tadi sebenarnya kepala daerah ada sekda. Sekda ini sebagai pengelola barang nanti dilaksanakan oleh kepala biro, kabak ya. Yang tadi gambar yang warna kuning ya. Kalau ini gambar yang warna pink atau merah tadi ya. Ini. Kepala desa pemegang kuasaan, kalau sekda pengelola barang. Kalau di sini kayak presidennya lah, presiden ya. Tugas-tugasnya. Nah, udah. Ini nanti dibaca sekilas saja. Kemudian maaf, 13 ya. Desa. Muncul enggak desa? Yang desa muncul enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Saya kadang memunculkan tuh bingung. Stop share dulu ya. Share screen. Habis itu, oh belum saya klik share. Ini muncul sekarang ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang aset desa ya? Aset desa. Aset desa itu Permendagri 1 ya, 2016. Ada pengertiannya desa barang milik desa itu apa? Barang milik desa ya. Desanya itu apa ya? Kemudian kekayaan asli desa itu ada banyak ya. Kalau yang orang desa mungkin tahu lah ya, tanah kas desa. Oh, kalau mau jadi kepala duku itu dikasih lungguh ya, tanah desa ya. Kemudian asasnya sekilas saja ya. Nah, pengelolanya ada kepala desa itu sebagai pengelola barang, sekdes itu sebagai pembantu pengelola, dan aparat itu sebagai pengurus aset desa.
Kemudian terkait dengan yang lainnya, ini hampir identik dengan pemerintah daerah, barang milik daerah tadi ya. Cuman kewenangan kepala desa itu walaupun sebagai pengelola dia tidak seperti pengelola DJKN ya. Semua masih tergantung bupati kalau di dalam aset desa. Termasuk aset daerah, pengelola itu tidak mutlak seperti Menteri Keuangan ya. Masih harus ada lari kepada bupati ya untuk memberikan persetujuan. Nanti ini dibaca aja, sudah jam 8:12. Sekarang saya akan akhiri dan saya minta Nadia untuk memaparkan apa yang latihannya kemarin itu seperti apa. Silakan Nadia. Izin share screen ya, Pak. Agak gede dikit. Izin share Oh, screen. bentar. Punya saya yang kurang gede mungkin. Ya Nadia udah. Sudah terlihat, Pak. Ya, kelihatan udah muncul. Ya. Ini laporan yang didapat dari itu, Pak. Laporan tahunan yang BMN dari Kementerian Keuangan, Pak. Ini untuk laporan posisi barang BMN di Neraca pada tanggal 31 Desember 2019, Pak. Oke, ya. Itu apa? Unit Sekretariat Jenderal. Terus ini ada uraiannya berupa persediaan, lalu ada kode dari persediaan, kemudian ada aset tetap berupa tanah, ada peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, lalu ada aset tetap yang masih direnovasi sama KDP, Pak. Terus? Kemudian ini untuk laporan barang yang extra countable. Nah, ini dijelasin per uraiannya atau gimana, Pak? Nggak usah, sekilas saja. Baik, Pak. Untuk extra countable ada peralatan dan mesin, kemudian alat komunikasi, unit alat laboratorium, dan lain-lain. Kemudian ini yang barang bersejarah, Pak. Di Kementerian Keuangan ada gedung dan bangunan, kemudian ada bangunan gedung tempat kerja, dan ada candi atau tugu peringatan atau prasasti. Saldonya itu dicatatnya waktu 30 Juni 2019, Pak. Ya. Ada jumlah barangnya ya, itu kan jumlah barangnya, gedungnya ada 2, ya kan? Ya, Terdiri dari, ya gitu ya. Oke. Kemudian ini ada rincian mutasi aset dalam renovasi. Pak, saya bingung, di laporan itu ada yang transaksi intra sama ekstra mutasinya untuk koreksi, lalu ada yang mutasi tambah sama kurang. Yang mutasi untuk koreksi intra countable sama ekstra itu termasuk transaksi yang Bapak maksud atau berbeda, Pak? Iya, kan mutasi itu artinya kan ada sebuah transaksi pada barang tersebut. Nah, barang tersebut itu masuk kriteria intra atau ekstra. Tadi saya sampaikan kalau kriteria intra itu kalau bangunan kan 25 juta ya, di atas 25. Kalau peralatan mesin itu di atas 1 juta. Kalau di bawah itu berarti masuk ekstra gitu ya. Terus? Sebenarnya ini ada angkanya, Pak, di laporannya, cuma kok nggak muncul ya? Nggak muncul apa, Pak? Angkanya?
sebenarnya ada di laporannya, Pak. Belum dimasukin ke sini, Pak. Oh gitu, ya udah. Oke. Tapi tahu kan ya cara mengerjakan ini ini ke sini tahu ya? Sebenarnya saya agak bingung, Pak. Nah, oke, bingung ya. Iya, Pak. Lanjut. Maaf ya, Pak. Nah, ini kertas kerja, Pak. Inventarisasinya juga tahu itunya, apa namanya, untuk setting kolomnya. Tapi bingung cara ngisinya, Pak. Maksudnya. Oke. Jadi cuma Lanjut. itu saja, Pak. Ya, oke. Mohon maaf, Pak. Makasih Nadia. Jadi Nadia menampilkan laporan punya satkernya Sekjen. Ini sebenarnya ini kalau yang ini bukan latihan ya. Kalau latihan itu pakai angka-angka yang kecil-kecil aja sehingga pada waktu dimutasi mudah. Misalnya angkanya 200.000 dikurangi nanti 100.000 2 juta. Kalau angkanya miliar gini nanti ngitungnya susah sekali ya, susah sekali harus pakai sistem ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang bertanya kepada Nadia? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, ini aja. Kita akhiri aja ya. Atau yang bulan Januari mau presentasi dua-duanya. Coba siapa tadi? Irfan sama Ranita? Mungkin beda sama punya Nadia? Pak. Ya. Mohon maaf Pak, saya tadi kan kemarin pada waktu ngerjainnya itu nggak lihat yang bawahnya Pak, ada tulisan sama kertas kerja Pak, jadi cuma yang atasnya tadi kurang kertas kerjanya Pak. Baru Di bawahnya neraca ternyata doang. iya yang neraca yang 1, 2, 3 itu Pak, kan saya belum baca yang bawahnya, ternyata ada lanjutannya Pak. Tapi mau ditampilin? Boleh deh sekilas deh. Saya stop share screen ya, Pak. Mohon maaf Pak, masih ada kesalahan juga Pak Di apa Irfan? di latihan saya. Oke. Tolong kalau belum yang ini Ranita siap nggak? Ini kita harus ngetes ini si tes. Siap. Ada orang yang pokoknya apa-apa siap. Tapi begitu ini tampilkan kertas kosong, ya kan? Saya siap Pak, semua udah ada di otak saya Pak, cuman belum saya kerjain. Nggak apa-apa. Gimana Ranita siap? Oke, kalau tetap nggak siap, saya minta besok pas ujian siap ya. Jangan nggak siap. 40 nilainya. Kalau Anda nggak ini, nanti nilainya bisa minus nih ya. Rosalina ya, tolong dikoordinir teman-temannya.
gimana cara memberi contohnya ya. Kalau saya beri contoh nanti dikira saya membocorkan soal kan. Makanya kemarin kan saya cuma bilang tolong cari neraca. Neracanya isinya ini. Habis itu coba di-invent di akhir tahun. Tadi nginventnya itu gimana caranya? Kalau bangunan nilainya 2 miliar, ternyata bangunannya itu ada 2, Pak. 1 miliar, 1 miliar. Dirinci gitu ya. Dirinci dari neraca tersebut. Habis itu ada transaksi di tahun 2020, mana yang masuk ke neraca, mana yang tidak masuk neraca, ya, mana yang mengurangi, mana yang menambah, sehingga di 2020 nanti muncul neraca baru, angkanya seperti apa. Udah, gampang nggak? Gampang kan? Insya Allah bisa ya. Kalau bisa, sekarang kita masuk ke ini deh. Masuk ke kuis ya. Kuisnya soalnya berapa maunya? Halo? Halo? Iya, Pak. Yang penting jangan susah, Pak. Yang apa? Yang penting jangan susah. Yang penting jangan susah ya. Ada share screen masuk nggak? Belum, Pak. Oh ya udah. Kalau belum saya bacain aja soalnya. Silakan ditulis. Soalnya mau ditulis apa di saya share apa di ini ya? Apa saya baca nggak apa-apa ya? Di-share aja, Pak. Di-share. Kalau di-share nanti soalnya saya bagi jam 8.45. Terus nanti dikerjakan atau saya bagi jam 9. Dikerjakan sampai jam 10 ya. Iya, Pak. Soalnya 1, 2, 3, 4 lah ya. 4, soalnya 4. Ya. Nanti saya share jam 9. Karena saya harus nulis ini, harus ngetik. Karena saya masih tak tulis di buku nih. Oke ya. Baik, kalau gitu. Di GCR atau di mana, Pak? Di WA aja kali. Berarti ngumpulnya gimana, Pak? Oh, atau di Google Form aja ya? Google Form aja. Oh iya, Pak. Oke. Hari ini ada kuliah yang lain nggak? Ada. Jam berapa? Jam berapa, Salina? Jam 10:30. Oke. Ya. Jam 9 saya ini, nanti jam 10 sudah terkirim. Kalau saya nge-share-nya terlambat 5 menit, nanti ininya juga akan, pokoknya intinya 60 menit ya. 60 menit. Kalau lewat 60 menit nanti di Google ininya nggak keterima. Ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Selamat belajar dan minggu depan kita masih punya waktu untuk diskusi. Diskusi terkait dengan semua review atas 13 kali pertemuan. Ya. Terutama saya di dalam minggu depan saya akan banyak ngomong poin-poin ini. Itu biasanya kalau saya ngomong itu adalah yang akan terfokus di dalam ujian. Jadi yang sering saya omongin itu yang keluar gitu ya. Mudah-mudahan dosen koordinatornya masih percaya saya, soal-soalnya masih banyak dipakai ya. Kalau enggak,
saya udah tahu keseluruhannya, paling ya soalnya gitu-gitu itu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nadia, Irfan, bukan saya ngerjain, tapi emang semua sebenarnya harus siap. Kita sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, jangan pernah berkata, saya belum tahu, Pak. Saya belum siap, Pak. Pokoknya siap aja. Ya. Siap, dan semua bisa dilaksanakan. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk, pamit ya. Ini nggak jadi foto ya?